Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari SMA Nazhatul Tulab. Sebagai seorang wanita, hendaknya kita memiliki sifat-sifat yang disukai Allah. Dalam Islam sendiri sangat memuliakan wanita, di mana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibanding pria. Sebab itulah, sebagai wanita, hendaknya kita harus memiliki sifat-sifat yang disukai Allah, seperti berikut ini. 4 sifat wanita yang disukai Allah. Yang pertama, menutup aurat. Wanita terbaik itu ialah menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, menurut para pendapat ulama. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Al-Ahzab ayat 59. Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai himar. Sedangkan himar adalah penutup kepala. Allah Ta'ala juga berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari dirinya." Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang kedua, berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini. Syarat yang pertama, menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Syarat yang ketiga, longgar, tidak ketat, dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat yang keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Syarat yang kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. 3. Betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf dan solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki, serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan para masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar dari laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, "Hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan." Dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya." Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadits riwayat Ibnu Huzaimah. Yang keempat, memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasa malu tidaklah mendatang kecuali kebaikan." Hadits riwayat Bukhari. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, dan tak kalah ia sampai di sumber air negeri Madian. Ia menjumpai di sana sekumpul orang yang sedang meminumkan ternaknya.
Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surah Qasas ayat 23-24. Lihatlah bagaimana sebagus sifat kedua wanita itu. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki itu meminumkan ternaknya. Namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang ini. Tidak cukup sampai di situ. Kebagusan akhlak kedua wanita tersebut, lihatlah bagaimana sifat mereka tak kalah datang untuk memanggil Musa alaihi salam. Allah melanjutkan firman-Nya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami." Ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu. Allah menyifati gadis wanita yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh dengan rasa malu dan terhormat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.